Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil program kami yang berjudul Manajemen Museum Geologi Bandung, yang dimana kita terdapat 10 entitas, yaitu ada kunjungan museum, museum geologi, pameran koleksi, pengaduan pengunjung, reservasi museum, ruang pamer, tiket kunjungan, virtual museum, dan virtual tour. Dan di sini adalah tampilan website kita yang apabila kita menekan button Instagram akan masuk ke Instagram Museum Geologi Bandung tersebut. Nah, setelah itu kita akan mulai menambahkan beberapa data di beberapa entitas, seperti contohnya kita akan menambahkan di virtual museum. Di virtual museum ini kita pertama pilih dulu yaitu Museum Geologi Bandung, lalu kita ambil nama virtual museum yang sesuai yang ada di Museum Geologi Bandung, yaitu ada Indonesian Heritage Museum, yang dimana kita memiliki deskripsi virtual museum dengan virtual trip 360. Dengan di sini URL virtual museumnya sudah tetap, yaitu dengan link yang tersebut dengan status aktif. Di sini kita akan mencoba edit virtual museum di bagian Indonesian Heritage Museum, yaitu dengan deskripsinya kita tambah plus film edukatif. Setelah itu kita tekan simpan perubahan, lalu sudah teredit untuk deskripsi museumnya. Lalu untuk virtual tour kita juga akan menambahkan virtual tour, yaitu di Indonesian Heritage Museum dengan judul virtual tournya yaitu Virtual Geologika. Setelah kita mengambil judul tour virtual geologika, kita bisa menambahkan deskripsi tour seperti via Google Arts and Culture. Dengan di sini kita bisa menambahkan durasi turnya, yaitu kita ambil 1 menit dengan tanggal terakhir aksesnya yaitu tanggal 9 bulan 6 2025 dengan URL turnya yang sudah tetap. Nah, di sini kita bisa edit, misal kita ganti durasi turnya yaitu 2 menit. Setelah kita menambahkan data virtual tour, kita bisa melanjutkan ke penambahan data ke ruang pamer. Nah, di sini kita bisa mengetikkan nama ruang pamer yang terdapat di Museum Geologi Bandung. Salah satu contohnya yaitu adalah ruang geologika dan arkeologi. Kita juga di sini bisa menambahkan deskripsi ruangnya yaitu diorama letusan gunung api. Setelah itu kapasitasnya misal kita ambil di 50 dengan jam operasionalnya jam 8 hingga jam 4 sore dengan status pamerannya aktif, dan kategori ruangnya kita ambil. Nah, yang kita ambil adalah geologi. Dengan lokasi ruangannya ada di lantai 2. Lalu kita pencet simpan. Nah, kita juga bisa mengeditnya. Misal di kapasitas ruang kita ingin mengganti menjadi 150 kapasitasnya. Setelah kita menambahkan ruang pamer, kita juga bisa menambahkan pameran koleksi. Di sini kita ambil ID Museum 301 dengan nama pameran yang terdapat di Museum Geologi Bandung, salah satunya yaitu Fosil Kayu Indonesia. Dan di sini kita juga menambahkan deskripsi pameran yaitu perubahan kayu menjadi batu dengan kategori pamerannya yaitu batuan. Setelah data berhasil ditambahkan, kita bisa mengeditnya. Misal kita edit di deskripsi pameran. Nah, kita di sini rubah menjadi proses perubahan kayu menjadi batu. Nah, setelahnya kita sudah terupdate ya. Setelah itu kita bisa menambahkan untuk data pengunjung. Nah, di sini data pengunjung hanya bisa diakses oleh admin karena terdapat beberapa data para pengunjung. Jadi itu bersifat privacy dan hanya admin yang bisa masuk. Nah, di sini kita menambahkan data pengunjung dengan nama Dian Ayu dengan email ayu@gmail.com dengan nomor HP yang sudah tertera dengan alamat dari pengunjungnya yaitu di Bali dengan jenis kelamin perempuan. Kita ambil tanggal lahirnya yaitu di tanggal 30 September 1999 dengan kategori pengunjung yaitu umum.
Setelah data berhasil ditambahkan, kita bisa mengedit data pengunjung. Misal kita edit di bagian tanggal lahir, kita ubah menjadi tahun 2000. Selanjutnya, kita tambahkan reservasi museum. Data di reservasi museum ini bersifat publis ya. Jadi kayak pengunjung juga bisa melihat reservasi museum tersebut. Misal dengan ID 15 dengan ruang pamer 105 dengan nama pengunjung yang tadi sudah kita tambahkan yaitu Dian Ayu dengan tanggal reservasinya yaitu di tanggal 10 bulan 6 tahun 2025 dengan jumlah pengunjung 2 dan dengan tipe tiket yaitu umum dengan status reservasinya terkonfirmasi dan catatan reservasinya adalah untuk penelitian. Dan kita bisa simpan. Lalu kita juga bisa edit. Kita akan mengedit data di bagian jumlah pengunjung, misal kita ubah menjadi 7. Lalu simpan perubahannya. Setelah itu kita bisa lanjut ke tiket kunjungan. Kita di sini juga bisa menambahkan data tiket kunjungan dengan ID kunjungannya yaitu 715 dengan kita bisa memilih jenis tiket yang sudah kita tambahkan tadi yaitu umum dengan harga tiketnya untuk umum adalah 3.000 dan kita tambahkan jumlah tiketnya adalah 7. Di sini kita bisa rubah misal mau di ID kunjungan atau dimanapun juga bisa. Selanjutnya kita akan mengedit bagian kunjungan museum. Dengan ini hanya bisa diakses oleh admin ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang melihat data kunjungan museum itu. Dengan ID tiket 615 dengan ID pengunjung 15 Dian Ayu dan ID museum 301 dengan tanggal kunjungan tadi yaitu tanggal 10 bulan 6 2025 dan Dian Ayu masuk di jam 10 AM dan jam keluarnya yaitu 4 PM dengan total tiketnya adalah 7. Di sini kita juga bisa melakukan edit yaitu kita misal edit di jam masuknya yang tadinya jam 10 kita memasukkan jadi jam 11 AM. Kita di sini juga bisa menambahkan data pengaduan pengunjung dengan nama pengunjung Dian Ayu dan ID kunjungan 715 dengan tanggal pengaduannya yaitu tanggal 10 bulan 6 2025 dengan jenis pengaduannya yaitu kebersihan. Dengan deskripsi pengaduannya untuk Dian Ayu mengadu toilet bau dengan status pengaduannya adalah selesai. Lalu kita simpan dan kita bisa edit di deskripsi pengaduan mungkin ingin lebih lengkap lagi yaitu toilet bau dan minim air. Setelah itu ada lebih simpelnya untuk pengunjung bisa pesan tiket. Di sini kita ambil nama yaitu Dinda Aini dengan email aini.dinda@gmail.com dengan nomor HP yang tertera yaitu 089 7657 8543 dengan alamatnya yaitu Kediri yang memiliki jenis kelamin perempuan dengan tanggal lahir 12 Maret 2006 yang memiliki kategori umum dan memilih jumlah tiket yaitu 12. Kita pilih ID museum misal di 301 dengan tanggal kunjungannya kita ambil di tanggal 12/12/2025. Di sini Dinda Aini memilih jam masuk yaitu di jam 10 AM. Dengan Dinda Aini memilih jam keluarnya yaitu di jam 2 PM, lalu memilih
ruang pamer yang akan dituju yaitu Ruang Sejarah Geologi Sunda, dengan catatannya yaitu ini opsional aja sebenarnya, yaitu kunjungan mahasiswa dan status reservasinya adalah terkonfirmasi, dan apabila kita pesan tiket kita bisa cetak struknya. Setelah itu, setelah kita pencet selesai, di sini kita bisa lihat di kunjungan museum apakah nama Dinda Aini ini sudah terdaftar atau belum. Di sini kita bisa lihat nama Dinda Aini dengan ID Dinda Aini sudah masuk di kunjungan museum, dan juga kita bisa lihat untuk di data pengunjung kita masukkan dulu passwordnya. Lalu pada saat sudah masuk kita bisa lihat benar Dinda Aini juga sudah masuk. Di reservasi museum kita juga bisa lihat Dinda Aini juga sudah masuk. Setelah itu kita lihat juga di tiket kunjungan, kita masukkan dulu passwordnya. Lalu kita lihat ya nama Dinda Aini, ID Dinda Aini ini sudah masuk. Di sini kita akan menerapkan fungsi delete, yaitu yang pertama ada di data kunjungan museum yang kita akan menghapus, dan di sini lancar untuk penghapusan. Dan yang terakhir kita juga bisa lakukan di virtual tour dan sudah berhasil dihapus.